Di suatu hari yang panas di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rashid merasa bosan. Tidak ada perang, tidak ada pemberontakan, tidak ada yang mencuri kambing istana. Semuanya terlalu tenang. Maka sang raja pun memanggil satu-satunya orang yang bisa membuatnya tertawa sekaligus mengerutkan dahi karena pusing, Abu Nawas. "Abu Nawas," panggil raja, "aku bosan. Buatlah aku terhibur. Tapi jangan hanya dengan lelucon. Aku ingin sesuatu yang menggelitik otak dan menyesakkan perut karena tawa." Abu Nawas hanya tersenyum licik. "Baiklah, tuanku. Aku akan bercerita, tapi cerita ini tidak hanya akan membuat tuanku tertawa. Tuanku akan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu tertawa." Suatu pagi, raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Aku punya botol ajaib. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan terperangkap selamanya, kecuali jika ia cukup cerdik untuk keluar. Apakah tuanku sudah mencobanya?" tanya Abu Nawas penuh minat. "Belum," jawab raja, "dan aku ingin kau mencobanya dulu." "Tentu," kata Abu Nawas. Ia lalu memasukkan seekor tikus ke dalam botol. Tikus itu panik, berlari-lari kecil lalu buang air kecil dalam ketakutan. Abu Nawas menutup botol itu dengan gabus. "Lihatlah, tuanku, bahkan tikus pun tak bisa keluar. Hebat. Sekarang, masukkan aku ke dalam botol," kata raja tiba-tiba. "Tuanku serius?" tanya Abu Nawas setengah menahan tawa. "Serius. Aku ingin membuktikan bahwa otakku lebih hebat dari tikus." Dengan bantuan para penjaga dan keajaiban tukang sulap istana, raja berhasil dikecilkan dan dimasukkan ke dalam botol oleh trik sulap yang aneh dan lucu. Tapi begitu raja masuk, gabungannya lepas. Botolnya terlempar dan jatuh ke keranjang kambing Abu Nawas. Botol itu terbawa ke pasar bersama kambing, dan raja kini menjadi tawanan sebuah botol yang terombang-ambing di atas gerobak sayur. Raja panik. "Abu Nawas, keluarkan aku dari sini!" teriak raja dari dalam botol, tapi suaranya kecil sekali. Seperti nyamuk flu, botol berisi raja berpindah-pindah tangan. Petani mengira itu botol minyak angin dan mengoleskannya ke sapi. Anak kecil mengira itu mainan, lalu memutar-mutarnya seperti gasing. Seorang nenek mencoba menukar botol itu dengan sepiring baklava karena mengira itu air suci dari ulu sungai Baghdad. Di sisi lain, Abu Nawas tertawa geli setiap kali mendengar laporan aneh. Ada suara raja dari dalam botol. Tapi ia tak langsung menolong. Ia tahu raja sedang mendapatkan pelajaran mahal. Jangan main-main dengan benda sihir sebelum tahu cara keluar. Karena saking lama dalam botol, raja berteman dengan tikus. Mereka berbagi cerita, bertukar lelucon, bahkan bermain catur dengan biji wijen. Raja mulai sadar, ternyata jadi rakyat biasa itu sulit. Bahkan tikus saja susah cari makan. Tikus itu berkata, "Yang penting, kau belajar rendah hati, wahai manusia agung." Raja mengangguk pelan. Abu Nawas benar, hidup bukan cuma soal kuasa. Akhirnya, Abu Nawas menyusun misi penyelamatan raja dari botol. Ia menyamar sebagai penjual parfum ajaib, lalu menyebarkan desas-desus. Barang siapa memiliki botol suara, itu tandanya ia menyimpan arwah raja. Sontak seluruh kota panik. Orang-orang berbondong-bondong mengembalikan botol yang mereka miliki ke istana. Dan akhirnya, raja ditemukan dalam botol yang tergeletak di warung kaki 5 dekat tempat jual kebab. Abu Nawas mengeluarkannya dengan trik sulap mundur, dan suara raja langsung menggema, "Aku bebas." Seluruh istana mengira raja akan menghukum Abu Nawas.
Tapi sebaliknya, Raja memeluk Abu Nawas dan berkata, "Engkau bukan hanya membuatku tertawa, kau membuatku berpikir." Abu Nawas menjawab, "Kadang yang tertutup bukan hanya botol, tapi juga pikiran manusia." Raja tertawa dan memerintahkan, "Hari ini ditetapkan sebagai Hari Botol Nasional. Semua orang wajib membawa botol kosong dan mendengarkan lelucon." Tiba-tiba seekor unta kerajaan menelan botol tua yang berisi sisa sulap. Unta itu pun bicara, menirukan suara raja. "Aku, Abu Nawas. Sekarang aku Raja Unta." Dan semua orang pun tertawa, termasuk Abu Nawas yang berkata, "Barangkali sekarang tuanku ingin mencoba masuk ke dalam unta." Suara unta yang mirip raja menyebar cepat. Ia mengaku sebagai Raja Unta dan mulai memerintah sapi, kambing, dan bebek di istana. Anehnya, semua hewan mengikuti perintahnya. "Wahai ayam istana, jangan bertelur sembarangan. Susun telurnya seperti pasukan baris berbaris." Kambing berteriak, "Hidup Raja Unta!" Raja yang asli tentu saja tidak terima. "Abu Nawas, ini sungguh keterlaluan. Sekarang aku dikalahkan oleh seekor unta." Abu Nawas justru tersenyum santai. "Tuanku, mungkin unta itu sedang menunjukkan bahwa bahkan seekor unta pun bisa menjadi pemimpin jika suaranya didengar." Raja mengernyit. "Itu sindiran, bukan?" Abu Nawas menjawab, "Itu pelajaran." Karena situasi semakin kacau, Raja memerintahkan diadakan sidang istimewa, pengadilan unta raja. Unta dibawa ke ruang sidang, didampingi kambing sebagai pengacara, dan seekor kucing sebagai notulis. Tikus dari dalam botol ditunjuk sebagai saksi ahli karena punya pengalaman spiritual dalam botol. Ketika hakim bertanya, "Apa yang kau inginkan, wahai unta?" Unta menjawab, "Saya ingin keledai istana diberi cuti. Dia terlalu banyak disuruh mengangkut padi." Seluruh istana terdiam, lalu meledak dalam tawa. Abu Nawas angkat bicara, "Tuanku, barangkali ini saatnya mendengarkan suara yang tak pernah didengar. Suara yang kecil, suara rakyat, bahkan suara binatang sekalipun." Raja menyeringai, "Baik, Abu Nawas. Tapi hanya kau yang bisa menjinakkan kekacauan ini." Abu Nawas pun membuat lomba unik, pemilihan Raja Istana Sejati. Kandidatnya, Raja Harun al-Rashid, unta ajaib yang bisa bicara. Rakyat berkumpul, tertawa-tawa, dan memilih dengan cara melempar kurma ke kantong suara. Abu Nawas jadi moderator. Pertanyaan pertama, "Apa solusi krisis air di Baghdad?" Raja menjawab, "Bangun saluran air dari pegunungan." Unta menjawab, "Minumlah dari genangan, seperti aku." Pertanyaan kedua, "Bagaimana membuat rakyat sejahtera?" Raja, "Dengan menurunkan pajak." Unta, "Dengan membiarkan mereka memamah biak seperti domba." Rakyat pun tertawa terpingkal-pingkal. Tapi akhirnya mereka sepakat. Raja tetaplah manusia, bukan unta. Setelah pemilihan itu, unta dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya dan kembali menjadi unta biasa, meski kadang-kadang masih bicara sendiri di kandang. Raja Harun al-Rashid menyadari betapa pentingnya suara rakyat, bahkan suara-suara kecil yang dulu ia anggap sepele. "Abu Nawas," katanya, "kau telah membuatku tertawa, marah, merenung, dan belajar dalam waktu yang sama." Abu Nawas membungkuk, "Tuanku, terkadang pelajaran hidup datang dari botol, dari tikus, atau dari unta yang bicara." Suatu malam, saat Abu Nawas berjalan-jalan di taman istana,
ia menemukan lubang rahasia di bawah kandang unta. Dengan rasa penasaran, ia masuk ke dalamnya bersama tikus sahabat barunya. Ternyata itu adalah ruang penyimpanan botol-botol sihir kuno. Ada botol untuk membuat suara nyaring, botol yang bisa mengubah suara menjadi melodi, dan botol yang jika dibuka bisa membuat raja berjoget tanpa henti. Abu Nawas menguji satu. Ia membuka botol dan mendengar suara nyaring. Joget, joget, joget. Tiba-tiba raja muncul entah dari mana dan mulai joget kaku di halaman istana. Rakyat berkumpul menonton, tertawa hingga terguling-guling. Abu Nawas menutup botol. Raja terdiam dan berkata, "Aku capek." Raja terinspirasi dari pengalaman gila selama beberapa hari, mengadakan acara besar, Pesta Abu Nawas, tertawa untuk belajar. Ada teater tikus dan raja botol, drama unta yang ingin jadi raja, sayembara meniru suara Abu Nawas. Abu Nawas berdiri di tengah dan berkata, "Ketika manusia terlalu serius, ia lupa tertawa. Tapi saat tertawa tanpa berpikir, ia lupa belajar. Maka aku hadir untuk menyeimbangkan keduanya." Raja berseru, "Abu Nawas, kau bukan hanya penghibur. Kau adalah guru kebijaksanaan dengan janggut lucu." Keesokan harinya, Abu Nawas menulis semua kejadian itu dalam sebuah kitab berjudul Catatan Kacau Sang Raja dalam Botol. Ditulis oleh Abu Nawas, disunting oleh tikus, disuarakan oleh unta. Kitab itu jadi viral di seluruh negeri. Pedagang menjual botol mainan Abu Nawas. Anak-anak menyanyikan lagu Joget Raja Botol. Bahkan ada yang mendirikan klub Unta Bijak. Dan di atas semuanya, Raja belajar untuk mendengar yang kecil, menertawakan diri sendiri, dan tidak pernah masuk ke botol lagi. Setelah kisah Raja masuk botol viral hingga ke negeri-negeri tetangga, datanglah utusan dari kerajaan Syam membawa pesan kepada Abu Nawas. "Kami, Raja Al-Jubari dari negeri Syam, mohon kesediaan Abu Nawas sang penakluk botol dan penjinak unta bicara untuk mengunjungi negeri kami dan menyelesaikan persoalan pelik, yakni seekor keledai yang bisa membaca kitab suci dan memproklamirkan diri sebagai ulama besar." Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal saat membacanya. Dulu raja masuk botol, sekarang keledai jadi ulama? Baiklah, aku berangkat. Raja Harun al-Rashid berpesan, jangan bawa botol. Dan jangan biarkan unta ikut, apalagi tikus. Sesampainya di negeri Syam, Abu Nawas disambut meriah. Di tengah kota, seekor keledai duduk di atas mimbar, memakai sorban, dan dengan suara keras membaca, "Hi ha 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 hi." Para warga menyahut, "Subhanallah, suaranya mengandung hikmah." Ternyata, keledai ini adalah keledai Raja Syam yang pernah tidak sengaja menjelat tinta sihir dari pustaka kerajaan, dan sejak itu ia bisa meniru suara para ulama terkenal. Masalahnya, warga jadi lebih percaya kepada keledai daripada manusia. Abu Nawas mulai menyelidiki. Ia bertanya kepada keledai, apa hukum memakan semangka tanpa kulitnya di bulan purnama? Keledai menjawab, "Hiha, tergantung pada warna semangkanya." Abu Nawas menepuk jidat. Ini bukan ilmu, ini nyanyian pasar kambing. Untuk membuktikan bahwa sang keledai hanya meniru dan tidak mengerti, Abu Nawas mengadakan debat terbuka antara keledai ulama dan anak-anak madrasah. Pertanyaan pertama dari seorang bocah, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang begitu besar sampai dia sendiri tak bisa mengangkatnya? Keledai menjawab, "Hiha, batu itu harus disewa dulu." Seluruh warga terdiam.
lalu meledak tertawa. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Terkadang suara hikmah hanyalah gema dari kebingungan." Raja Syam kagum. "Wahai Abu Nawas, engkau telah menyelamatkan negeri kami dari keledai yang terlalu pandai bicara." Sebagai hadiah, Raja Syam menawarkan seekor burung beo yang bisa membaca syair, sepotong permadani terbang, atau 1 hari menjadi Raja Syam. Abu Nawas memilih menjadi raja sehari. Sebagai Raja Syam untuk 1 hari, Abu Nawas membuat aturan aneh-aneh. Semua rakyat wajib tertawa sebelum makan. Pajak dibayar dengan nyanyian atau pantun. Semua kucing diizinkan masuk istana dan duduk di kursi raja. Dan semua anak kecil diberi wewenang untuk memberi nasihat kepada menteri. Seorang bocah berkata pada Menteri Perdagangan, "Pak Menteri, jangan makan uang rakyat. Kalau lapar, makanlah permen." Menteri langsung pucat. Raja tertawa. Di malam hari, Abu Nawas meletakkan mahkota di kepala seekor ayam dan berkata, "Besok yang jadi raja ayam ini ya, biar semua sadar kekuasaan bisa lucu jika salah tempat." Sesampainya di Baghdad, Abu Nawas disambut Raja Harun al-Rashid. "Aku dengar kau jadi raja, bahkan ayam kau angkat jadi penguasa." "Betul, tuanku," jawab Abu Nawas. "Lebih baik ayam jadi raja sebentar, daripada raja bersikap seperti ayam ketakutan setiap hari." Raja tertawa keras. Tapi saat itu, muncul seorang pelayan membawa paket misterius. Isinya, botol. Abu Nawas langsung panik. "Jangan dibuka. Itu bisa." Terlambat. Botol terbuka dan mengeluarkan asap ungu. Dari dalamnya muncul Raja Kembaran Harun al-Rashid, versi aneh dan norak. Sekarang istana punya 2 raja. Raja Harun yang asli, bijak dan suka tertawa. Raja Kembar, suka berdansa, bicara dengan gaya sok gaul, dan mengajak kambing rap bareng. Rakyat bingung. Abu Nawas membuat sayembara. Tentukan raja sejati lewat lomba menjahit jubah rakyat. Raja asli menjahit dengan sabar dan telaten. Raja Kembar malah menyuruh unta menjahit, lalu menari sambil makan anggur. Hasilnya, jubah Raja Kembar robek di pantatnya saat dia duduk. Semua tertawa. Raja asli menang mutlak. Di akhir kisah, Abu Nawas duduk di taman istana, menulis, "Dalam hidup, ada yang suka masuk botol, ada yang jadi unta bicara, keledai yang ingin jadi ulama, dan ayam yang duduk di singgasana. Tapi mereka semua adalah cermin bahwa dunia ini lucu karena manusia sering lupa jadi manusia." Raja Harun duduk di sampingnya dan bertanya, "Apakah kisah kita akan ditulis dalam kitab sejarah?" Abu Nawas tersenyum, "Bukan hanya dalam kitab, tuanku, tapi juga dalam hati orang-orang yang tahu bahwa tertawa dan berpikir haruslah seimbang." Beberapa minggu setelah semua kembali normal, unta istana mulai duduk merenung tiap malam, memandangi bintang. Ia tidak lagi sok jadi raja atau pidato. Tiba-tiba ia malah mulai menulis. "Lihat itu," ujar penjaga istana. "Unta sedang menulis kitab dengan ekornya." Abu Nawas mendekat dan membaca kalimat pertama. Kitab kedua Abu Nawas, "Aku, unta yang sempat merasa jadi pemimpin." Ternyata selama ini unta mengamati dan belajar dari semua kejadian. Ia menulis dalam bahasa aneh, setengah Arab, setengah Mbek. Tapi isinya bijak dan menyentuh. Salah satu kutipannya, "Bukan karena aku bisa bicara, maka aku pantas memimpin. Tapi karena manusia sering menolak mendengar yang tak bersuara, maka suara kecil pun terdengar hebat." Abu Nawas menyeka air mata sambil tertawa. Sungguh,
ini unta atau filsuf terjebak di tubuh unta. Suatu malam, Abu Nawas menyamar sebagai orang tua buta dan datang ke istana dengan suara gemetar. Aku datang membawa tantangan untuk sang raja. Raja terkejut. Tantangan apa, wahai kakek? Satu hari saja, jadilah rakyat jelata. Bangun pagi, kerja di pasar, angkat keranjang, dan rasakan hidup tanpa tahta. Raja terdiam. Ia menyadari ini ujian Abu Nawas dalam wujud berbeda. Keesokan harinya, Raja Harun al-Rashid menyamar sebagai pemuda biasa, bekerja di pasar. Ia membawa jerami, mengantar sayuran, bahkan dimarahi ibu-ibu karena sayurannya kebanyakan daun. Raja menyadari, menjadi pemimpin bukan berarti lebih tinggi, tapi berarti lebih memahami yang di bawah. Suatu pagi, seluruh istana panik. Abu Nawas menghilang. Di tempat tidurnya hanya ada secarik surat. Aku pergi ke negeri yang tak terlihat, membawa kisah kepada mereka yang belum sempat tertawa. Raja gelisah. Tikus menangis. Unta tak mau makan. Namun beberapa hari kemudian, satu karung surat tiba di istana dari berbagai pelosok negeri. Dari anak yatim di gurun yang tertawa karena cerita Raja dalam Botol. Dari pedagang miskin yang belajar bahwa tertawa bisa menyembuhkan. Dari guru madrasah yang mengajarkan logika lewat kisah keledai ulama. Abu Nawas memang pergi, tapi kisahnya hidup di hati rakyat.